Nah, jadi hanya satu program magister yang ada di Kalimantan Barat. Betul. Nah, berarti ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa cuma satu? Berarti ini ada permasalahan problem. Dan kenapa sih penting untuk kita melanjutkan program studi? Iya, sebagai dokumen kemanusiaan maka hukum silakan cuma belajar silakan kok. Gitu. Orang teknik bisa mempelajarinya karena ini dokumen kita. Kita harus memang terus update. Harus update ilmu pengetahuan itu. Iya. Bisa. Dan untuk mengupdate ini ada skillnya juga. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi kita bertemu di dalam channel Perennial Law ini yang akan membahas berbagai macam persoalan dinamika masyarakat, kemudian membahas berkenaan dengan dunia kampus yang berkaitan dengan hukum. Nah, hari ini kita telah kedatangan sosok yang luar biasa menurut saya, khususnya untuk saya sebagai pribadi. Beliau ini banyak membimbing saya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dunia kampus, dan beliau ini telah memiliki banyak pengalaman berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dunia kampus, begitupun dengan berbagai macam persoalan hukum di Kalimantan Barat. Beliau banyak ikut terlibat untuk memberikan solusi terhadap masyarakat. Nah, untuk edisi kita pada hari ini mungkin akan kita banyak hal yang bisa kita bahas. Yaitu telah hadir bersama dengan kita, yaitu Bapak Dr. Hermansyah SHM. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Terima kasih Mas, dan saya harus menyapa dulu lah kayaknya. Oh ya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah, wah ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di dalam ruangan Perennial Law Podcast ini. Ya semoga saja. Tapi sebenarnya apa yang diungkapkan beliau itu terlalu berlebihan juga sih. Saya nggak terlalu istimewa aja sih. Ya, mungkin untuk beliau merasa tidak istimewa, tapi bagi orang lain sangat istimewa. Ya, jadi beliau itu banyak menginspirasi berkenaan dengan kita-kita ini yang ingin meniti karir di bidang hukum, yang mengarahkan kita, memberikan informasi berkenaan dengan kita, sehingga menurut saya beliau sangat istimewa untuk saya. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan sama-sama. Atas kehadiran Bapak. Kami sangat mengetahui bahwa Bapak ini banyak kegiatan dan bahkan ini sudah tertunda berapa kali. Benar. Baru sampai hari ini bisa kita. Sehingga saya kalau nggak salah yang tertunda udah 999 kali ya. Iya. Udah kesekian. Iya. Bersama dengan kita. Nah, hari ini mungkin untuk pertama ini kita akan membahas berkenaan dengan edisi Rumpus Mengarungi Dunia Kampus. Kami juga ingin memberikan informasi bahwa beliau ini adalah merupakan ketua program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah, jadi bagi para pemirsa yang berkeinginan atau bercita-cita untuk masuk di program Magister, ini tidak salah beliau. Nanti akan banyak komunikasi dengan beliau. Silakan. Tapi harus tetap tes dong. Oh, tetap. Saya kira ada jalur khusus. Baik. Nah, beliau juga ini perlu saya sampaikan dulu sebelum kita banyak berbincang dengan beliau. Dalam keseharian beliau ini memang banyak memotivasi mahasiswa. Ya, bahkan kalau untuk berdiskusi, kebanyakan karena dosen itu kesibukannya luar biasa, banyak dosen itu agak sedikit susah untuk diajak berdiskusi. Tapi khusus untuk beliau itu, beliau malah mengajak kita untuk diskusi bersama dan tidak pilih-pilih. Kan biasanya itu ya hanya dosen tertentu yang diajak. Ini bahkan mahasiswa juga ikut diajak untuk berdiskusi. Bahkan setahu saya dan saya sendiri merasakan beliau memfasilitasi semua. Itu yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Hermansyah. Baik, terima kasih. Nah, baik, mungkin pertama ini Pak, saya kira di Kalimantan Barat ini salah satu wilayah yang mungkin masih perlu kita semangati berkenaan dengan pendidikan. Iya, benar. Nah, di bidang hukum ini mungkin
baru tidak mungkin 2, paling banyak 2 atau mungkin 3 program magister atau mungkin hanya 1. Untuk magister baru kita. Ini saya agak ragu. Jadi hanya 1 program magister yang ada di Kalimantan Barat. Betul. Nah, berarti ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa cuma 1? Berarti ini ada permasalahan problem. Dan kenapa sih penting untuk kita melanjutkan program studi? Mungkin bisa sedikit digambarkan. Baik, terima kasih. Wah, ini sekali lagi sebelum saya menyampaikan, ini satu kehormatan betul bagi saya ini dihadirkan dalam ruang. Mungkin saya ingin memulai dulu dari begini, hasil survei dulu lah ya. Hasil survei di berbagai macam lembaga-lembaga internasional tentang literasi kita ini ya. Nah, ternyata memang jika disandingkan dengan negara-negara lain ya jangan terlalu jauh deh, jangan terlalu kita menyandingkan dengan Eropa. Ya serumpun saja ya, negara serumpun seperti Malaysia, Thailand, Filipina. Yang ini pernah dilakukan survei oleh satu lembaga dari Hong Kong yang independen. Kita ternyata literasi kita ini paling rendah gitu. Nah, ini tadi literasi kita paling rendah. Ini untuk tataran serumpun saja, negara serumpun saja. Itu kita belum lagi kita bandingkan dengan jauh lah kalau kita berbicara. Saya pikir pemirsa dengan saya mengungkapkan seperti sudah bisa berimprovisasi tentang mengkomparasikan ini tadi ya. Nah, ini satu. Kemudian literasi di sini menyangkut juga terutama tentang minat baca. Ya, minat baca kita. Nah, ini juga mungkin sebuah pembelajaran juga yang harus kita ambil ya sebagai kita yang menekuni dunia atau institusi pendidikan ya. Bagaimana kemudian kita, terutama saya sendiri ya kan, dan juga sebagai dosen tentunya harus memang banyak membaca dan kita sendiri juga harus bisa menginspirasi. Kan gitu, menginspirasi, memotivasi rekan-rekan kita yang sedang duduk kuliah di sini untuk juga tingkat bisa mampu mengakselerasi lah gitu ya, mengakselerasi minat baca ini tadi gitu kan. Belum lagi jika diukur dengan karya. Ya kan, pemikiran-pemikiran yang kita tuangkan dalam sebuah karya. Nah, ini juga menjadi problem kita sendiri ya. Nah, itu satu hal gambaran dunia pendidikan. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang kalau itu kita ungkapkan, memang kita dihadapkan kepada sikap prihatin gitu. Prihatin gitu, ya kan? Nah, itu tadi. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan, apa yang menjadi masalah? Nah, ini. Memang secara khusus saya belum pernah melakukan penelitian tentang hal ini ya. Tetapi memang bisa saja ini akibat dampak sebuah transformasi kebudayaan zaman yang memang sangat cepat sekali perubahannya gitu. Perubahan itu tadi, sehingga coba lihat ya begini, ini satu perubahan yang sangat luar biasa. Dulu ketika kita kuliah, kita studi, kita kuliah, cita-cita kita sederhana saja. Tidak ada lain, kita ingin menjadi PNS. Tentara, polisi. Ya kan, dalam banyak bentuk lah, entah jadi dosen lah, jadi guru, jadi ini kan gitu. Tapi anak-anak sekarang coba lihat, kadang-kadang kerjanya kita tidak pernah terbayang. Tidak terbayangkan apa tuh jadi YouTuber. Iya kan? Animator. Hanya itu saja yang menurut kita, perspektif kita, generasi kita itu kan belum bekerja. Betul. Tapi dari sisi salary dia lebih besar loh. Betul. Ya kan? Dia lebih besar. Nah, ini yang kadang-kadang dunia-dunia seperti ini, sehingga kadang-kadang ilmu-ilmu seperti itu juga bisa dia dapatkan dengan mudah tanpa juga melalui sebuah institusi pendidikan. Iya kan? Kalau kita pikir kalau kita mau jadi apa sekarang? Itu di media, di dunia-dunia YouTube itu kan sudah memberikan banyak cara gitu. Entah itu bahasanya apa, memberikan suatu instruksional atau guidance macam-macam kan. Nah, kita mau jadi ini deh, ketik saja tuh. Betul. Sudah. Di YouTube cari sendiri, belajar sendiri, otodidak bisa. Dan itu banyak orang-orang yang tanpa melalui proses-proses pendidikan formal tanpa melalui pendidikan formal, ternyata memang mereka ahli dalam bidang itu gitu. Nah, ini perubahan-perubahan itu sendiri, sehingga bisa saja, tapi ini lagi-lagi bukan hasil suatu riset ya. Bisa saja kemudian muncul di generasi kita sekarang, lalu
So, kalau demikian buat apa sekolah? Buat apa sekolah? Buat apa lanjut kuliah? Toh juga ujung-ujungnya kan cari uang nih. Iya. Dengan cara begini saja saya nongkrong warung kopi menghasilkan uang 1 bulan 5, 10, 60, 30 jutaan. Bahkan jauh lebih banyak dibanding PNS yang cita-cita dulu itu. Makanya, Iya. ya, nah, ini fakta saya katakan. Fakta realitas sosial yang sebenarnya kalau kita mau melihat begitu anak-anak sekarang. Iya. Ya, Apakah ini termasuk yang menjadi problema sehingga di Kalimantan Barat ini untuk melanjutkan jenjang kuliah ini udah menjadi persoalan ini sebenarnya menjadi latar belakangnya. Nah, jadi begini, oke, Iya. itu satu hal lah ya. Iya. Nanti kita akan coba bisa diskusikan lagi. Kembali kepada program studi kita. Iya. Ya. Nah, memang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ataupun para pendengar, para pemirsa ya, bahwa program Magister Ilmu Hukum ini dulu namanya program Magister Ilmu Hukum PMIH. Sekarang karena ada penyesuaian dengan surat menteri dan sebagainya jadi berubah. Ini bukan program Magister Ilmu Hukum lagi tetapi program studi. Oh, program studi. PSMH, program studi Magister Hukum. Jadi dia bukan keilmuan, dia hanya bagian dari program studi saja. Studi yang ada di program keilmuannya itu ada di program ilmu hukumnya itu tadi gitu loh. Iya, iya. Nah, kita ini kan secara institusional berdirinya itu sekitar tahun 2001. Iya. Ya kan yang digagas the founding father-nya lah ya. Iya. Waktu itu seingat saya Bapak almarhum Dr. Markus Lukman. Ya kan beliau sedang menyelesaikan studi di S3 di Unpad pada waktu itu. Iya. Kemudian beliau juga ya orang yang memang sangat kita kenal sangat energik, kemudian futuristik dalam melihat ke depan gitu ya. Nah, sehingga dia menggagas dengan segala keterbatasan yang ada pada waktu itu kita, ya kan. Nah, kebetulan waktu itu saya juga dilibatkan dalam satu tim untuk mendesain lah ya, mendesain waktu itu saya diberikan kepercayaan mendesain bukan mendesain ya, mempelajari kurikulum yang ada di beberapa perguruan tinggi, terutama di Undip pada waktu itu ya kan. Nah, saya sampai pergi ke sana, kita melakukan studi banding dan kita lihat kurikulum. Nah, didesain dimotori oleh almarhum Dr. Markus Lukman inilah kemudian berdiri. Nah, ini mungkin setiap kegiatan itu atau pembuatan semacam lembaga itu pasti ada alasan. Kenapa sih perlu membuat program magister di Universitas Tanjung Pura ini atau di Kalimantan Barat ini? Kita melihat begini, pertama dari sisi ya mau tidak mau dong, ketika kita memang kita dunia dunia pendidikan dunia pendidikan. Tapi tidak bisa tidak juga dalam bahasa ekonominya. Kita mendirikan ini ada enggak segmentasi marketnya? Kan gitu tuh. Ternyata lulusan hukum sangat luar biasa. Itu satu. Kedua, ini juga hasil dari semacam market survey market. Kita melakukan survei dulu, ternyata minat cukup besar. Minatnya itu bisa dari orang-orang para yang sudah bekerja di eksekutif, legislatif, ya kan, ataupun teman-teman kita di aparat penegak hukum seperti di kepolisian, kejaksaan, itu kan minatnya sangat luar biasa. Dan ternyata memang market bahasanya itu mereka butuh itu gitu loh. Nah, jadi kita mencoba menjawab di samping memang ini sebagai suatu keharusan yang memang harus kita lakukan sebagai dunia pendidikan yang harus memang memberikan tindak lanjut dari pendidikan S1 ke S2-nya tadi. Bahkan kita sudah mulai berpikir ke S3-nya nih. Nah, ini kan satu perspektif yang tadi Bapak telah gambarkan bagaimana kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat kita di Kalimantan Barat ini untuk melanjutkan jenjang. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini Pak, dari segi kemampuan ilmu pengetahuan, apakah ketika orang sudah sarjana hukum itu tidak cukup untuk bagaimana mereka mengeksplor kemampuan mereka, khususnya memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat, sehingga memang perlu untuk melanjutkan kuliah di S2 ini sebagai pengembangan. Jadi begini Mas, sebenarnya kan kita harus melihat bahwa graduasi atau peningkatan penjenjangan studi ini kan itu memang dibuat sedemikian rupa mengingat banyak hal. Misalnya ya memang idealnya sih di S1 itu semua ilmu kan dapat. Ya kan semua meskipun secara umum kan gitu. Tetapi kan demikian begini, sebenarnya ada platform dalam pendidikan kita ya kan. Misalnya ya di S1 itu kita akan memperkenalkan kepada mahasiswa adalah bagaimana kemudian dia mengenal secara dekat dengan berbagai macam prinsip-prinsip hukum pada umumnya kan begitu. Prinsip hukum pada umumnya, misalnya entah hukum acara, pidana, dan sebagainya lah gitu ya. Mengetahui hukum secara umum pada umumnya kan gitu. Nah, kemudian
mengingat perkembangan dan kebutuhan semua kan sebenarnya hukum terus berkembang nih. Iya. Ya kan ada hal-hal yang memang sebenarnya bukan tidak kita berikan di S1 ya. Mungkin perlu ada sebuah penambahan lagi nih. Iya. Nah, atau kalau bahasa yang lebih teknis akademiknya begini. Iya. Di S1 itu memang kita desain sedemikian rupa untuk mereka bisa saja memahami teori-teori itu sudah luar biasa. Teori ya. Teorinya Jadi itu. pendekatan T1 itu pendekatan memahami teori. Ya itu aja tuh. Oke. Kalau bahasa hukumnya itu pendekatan pemahaman normatifnya lah ya. Normatif, iya. Normatifnya. Nanti kemudian di S2 Ya. ya kan kita di strata 2 itu kita sudah bukan lagi mengenalkan tuh, Ya. ya kan? Kita sudah bagaimana kita bisa menerapkan teori-teori ini untuk melihat problem-problem sosial yang ada. Kita sudah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, kan gitu tuh. Iya. Nah kalau kita di S3, Iya. ya kan dalam perspektif akademik yang sangat teknis ini, kita diharapkan tidak hanya konsumsi teori. Ya. Kalau di S1 kan kita sebagai konsumer teori aja nih. Teori. Ya kan, Intinya semua dari teori. Wah, ya pokoknya diberikan ditelan aja tuh. Iya. Jangan bantah-bantah. Iya. Betul. Katanya teori ini iya, Iya. ya teori ini iya kan. Iya. Nah, itu. Jadi ya di S1 tuh ya konsumerisme aja tuh. Iya. Ya ditelan aja tuh. Penikmat teori. Nah, bayangkan berapa kita 144 Iya. SKS kan? SKS. Nah, itu teori semua ya. Dasarnya semua teori itu. Ya udah ditelan aja tuh. Iya. Nah, S2 baru kemudian kita mencoba mengkritisi atau Menganalisis, ya. menganalisis dengan teori-teori. Oh, ternyata teori-teori ini yang kita gunakan nggak juga benar-benar juga nih Iya. ya gitu kan. Nah, itu yang kita Iya. harapkan. Kita harapkan seperti itu. Nah, nanti kalau jenjang S3-nya bahasa sederhananya, nah, kita tidak lagi konsumer teori, tapi kita sudah mulai nih membuat teori. Nah, kalau membuat teori agak sulit, Iya. kata bilang building out teorinya agak sulit, Iya. ya mungkin kita kalau bahasa keren-kerennya sekarang nih teman-teman bilang tuh reconstruction of theory lah. Oh, reconstruction. Jadi gini sederhananya ada teori ini kita coba utak-atik, Iya. ada sisi yang lemahnya kita perbaiki, Iya. kan gitu kan? Yang ini lemahnya kita perbaiki, nah jadilah wajah teori yang tidak baru juga sih, ya, namanya juga rekonstruksi kan, jadi dia dibangun. Ada hal yang baru ya, diperlihatkan. Dia dibangun atas puing-puing, ya kan, yang pondasi ilmu lama juga, gitu Iya. loh. Nah itu, jadi begitu. Nah idealnya memang di tingkat S3 itu kita bisa menemukan sebuah teori ya, tetapi ini kan pekerjaan yang tidak mudah juga, ya kan, tidak mudah, butuh waktu, butuh ketekunan, semuanya butuh itu. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Inilah para pemirsa, ini dengan penjelasan beliau kita bisa mengerti bahwa sebenarnya kalau S1 untuk mengetahui hukum mungkin sudah cukup untuk mengetahui. Betul. Tapi untuk lebih mengembangkan lebih lanjut dalam bentuk penerapan itu perlu ada analisa dan perlu ada kemampuan, dan itu didapatkan ketika melanjutkan jenjang ke S2. Betul. Nah, lebih daripada itu untuk misalnya mengkonstruksi teori lagi atau mendapatkan suatu hal yang baru dalam teori itu di jenjang S3. Nah, sehingga memang sangat penting rasanya untuk para alumni Fakultas Hukum itu ya ketika ingin mengeksplor lebih jauh berkenaan dengan perkembangan hukum ya perlu ada pisau analisisnya, setelah itu lanjut S2. Saya ingin berikan contoh gini dalam bahasa dalam bahasa contoh. Kalau kita dari S1 itu Mas, itu pandangan kita tuh salah benar aja orang tuh. Iya, betul. Salah benar aja tuh. Oh ini salah nih, kenapa? Oh yang undang-undangnya begini ya, gitu aja tuh. Oh ini enggak, kan harusnya kan begini, itu aja tuh. Tapi ke S2 sudah kita mulai berpikir, iya ya, kenapa dia bertindak seperti itu? Kenapa dia seperti tindak seperti itu? Bagaimana? Mungkin ada nggak relasional politiknya, gitu kan? Iya, kaitan dengan yang lain. Iya, kita sudah dibawa ke alam sana tuh, ke alam itu gitu loh. Ya kalau di S1 kan nggak sampai ke situ. Iya. Bilang aja, misalnya contoh kasus. Berbagai macam teori pemikiran, bahasan ketika kita ingat nggak suatu saat media sosial diramaikan dengan pemberitaan seorang nenek yang mencuri coklat, gitu kan, yang diperiksa di kepolisian dan bahkan sampai ke pengadilan. Iya. Berbagai macam reaksi kan. Nah, coba lihat. Saya katakan begini, kalau kita mencoba memetakan pendapat-pendapat itu, saya bisa katakan yang mengatakan bahwa ya karena dia mencuri. Ya, jadi harus dihukum. Dihukum. Karena apa? Ya, itu kan ada orang bilang, ya tapi kan kerugian perusahaan tidak seberapa. Nah, lalu dia berdalih itu. Ini konteksnya tidak salah. Iya. Ya.
apa delik pencurian kan bukan delik material, tidak menimbulkan kerugian. Yang penting formilnya dia sudah ngambil, terpenuhi. Kedua, ternyata pasal itu masih ada. Ya tetap kita perlakukan kok. Mohon maaf. Itu yang saya katakan. Cara berpikir itulah mungkin cara berpikir S1. Walaupun dia S2 mungkin ya. Bisa juga seperti itu. Oh iya kan? Nah, sejatinya karena kan pada hakikatnya Mas, tujuan hukum itu kan sebenarnya bukan tujuan hukum untuk menghukum orang. Bagaimana kita enak hidup dengan hukum, tercipta sebuah kedisorderan, keteraturan, dan itu sebenarnya. Jadi bukan juga hukum itu sesuatu yang sangar. Ada suatu saat dia harus menampilkan wajah yang sangar dari hukum itu tadi. Jadi hukum itu tidak kelihatan seperti itu untuk monoton ya. Jadi sejatinya seperti itu. Jadi memang fleksibel. Iya, fleksibel lagi. Gitu. Itu nantilah. Ya. Ini pentingnya ini berbincang dengan beliau. Ini akan banyak hal yang muncul ya, bahkan bisa kemana-mana. Ini memperlihatkan bahwa beliau ini banyak memberikan pemahaman kepada kita, dan mungkin ya nanti kita akan lebih eksplor lagi ke depannya. Nah, kita lanjut sedikit tentang PSMA ya. Nah, kemudian tahun 2001. Nah, bermula sebenarnya bukan tahun 2001 itu surat keputusannya keluarnya secara resmi, formalnya kita berdiri ya kan dengan segala keterbatasan yang ada pada waktu itu, tetapi di bawah tangan kendali Dr. Markus Lukman yang memang sangat-sangat saya kagumi ya sampailah ke sekarang ya sampai sekarang, dan luar biasa laju pertumbuhannya. Ya kan, mulai dari jumlah mahasiswanya sampai pun ya para peminatnya lah ya, sangat luar biasa, dan bahkan alumni kita juga sudah banyak karena rata-rata kita itu kan per semesternya bisa menerima, karena memang kita tersedia soal itu sampai sekitar 110, kadang-kadang sampai 120 untuk setiap tahun ya, satu tahunnya dengan 3 konsentrasi. Ada pembagiannya. Ada konsentrasinya itu nama konsentrasi hukum pidana, kemudian hukum otonomi daerah, dan hukum bisnis. Nah, tiga inilah ya. Nah, kemudian alhamdulillah sampai sekarang terus masih berlanjut. Nah, 3 konsentrasi ini apakah nanti outputnya itu berbeda berkenaan dengan misalnya titelnya? Enggak. Itu kan seperti kita ketahui semua, program ilmu hukum ini tidak lagi cara pendekatannya seperti pendekatan yang lalu lah ya. Jadi pembagian dalam rumpun keilmuan itu tidak kita gunakan lagi dalam perspektif yang lalu ya. Misalnya hukum ada nanti bagian hukum pidana. Ya kan bukan bagian jurusan hukum pidana. Jurusan hukum perdata, jurusan. Nah, sekarang kan di tempat kita tidak ada lagi jurusan, namanya bagian. Bagian ini sebenarnya adalah kumpulan dari dosen-dosen yang memiliki minat pengajaran yang sama. Gitu, kumpulan saja. Jadi misalnya macam saya, bagian pidana, minatnya ke pidana mengajar, maka yuk kita nyatu di bagian pidana. Nah, gitu. Jadi kumpulan dari hukum pidana. Nah, jadi pada dasarnya sekarang ilmu hukum itu harus seperti itu, jadi dilihat sebagai satu kesatuan saja ya. Meskipun dalam pelaksanaan teknisnya memang dikenal ada bagian-bagian, tapi outputnya sama. Gelarnya tidak ada lagi SHP sarjana hukum pidana atau SHTN gitu kan. Tidak seperti, mohon maaf ya, di bidang-bidang lain gitu kan. Saya kan biasakan kadang-kadang kan berpikir gini, nanti ntar kalau dokter nih mungkin THT mungkin ada telinga kiri aja khusus ini kan. Karena itu memang dalam sejarahnya begini, Mas, saya singgung sedikit ya. Ini sejarah ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan. Itu Wittgenstein pernah mengungkapkan begini. Pada mulanya memang ilmu pengetahuan itu dia bermula itu dari satu titik. Sehingga pada awal-awalnya kita lihat pertumbuhan kan mulai dari Plato, Aristoteles, itu dari satu titik. Apapun persoalan itu dibicarakan oleh ini, sehingga di dalamnya dia seorang ahli filsafat, dia ahli teologi dan sebagainya kan gitu tuh. Kemudian seiring dengan pertumbuhan zaman dan sebagainya dibutuhkannya spesialisasi, maka kata dia ilmu pengetahuan ini memencar keluar. Memencar keluar itu yang dikatakan melakukan semacam gerak sentripetal. Keluar sentripetal sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Nah, jadi memecah diri sehingga sekarang coba kita lihat. Dia seorang ahli hukum, tapi belum tentu seorang ahli filsafat. Ya kan gitu. Kalau dulu dalam awal pertumbuhannya, makanya dikatakan filsafat sebagai mother of science. Ini kan induk dari segala ilmu pengetahuan. Bermula dari itu dia. Sehingga orang ini berbicara kedokteran, dia suatu saat berbicara tentang ilmu hukum, dia berbicara tentang sebenarnya. Nah, sebagai catatan. Nah, kemudian sekarang sudah ada mulai lagi gerak dalam filsafat ilmu pengetahuan tuh menyadari betapa persoalan-persoalan ini sudah menjadi perkembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya justru bukan membuat buat manusia itu enak. Iya, justru merasa terancam. Coba bayangin bikin senjata. Memang dalam ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dia dibenarkan saja. Tapi pada akhirnya kan dia untuk mengancam manusia juga kan. Lalu ditemukannya senjata yang muncul apa? Bukan kekaguman. Yang muncul ketakutan kan? Aduh, ini kalau ini sempat meledak sempat kita diledak. Kalau sekarang kan membunuh, coba lihat Mas. Kan tidak susah kan? Saya mau carilah Pak Dr. Hermansyah dengan alamat ini nih. Lihat aja Google kan. Betul, udah langsung aja ke situ kan? Kirim aja kan. Nah, jadi sekarang mulai mengalami lagi yang namanya gerak sentrifugal, mulai mengarah ke satu. Artinya ilmu sekarang sudah mulai menyatu lagi. Nah, inilah mungkin yang esensi filosofinya mengapa kita ada mengenal kampus merdeka. Kampus merdeka belajar ya. Di barat, di Eropa itu misalnya dalam bidang hukum Mas, sekarang sudah banyak memperkenalkan sisi manusia dengan memperkenalkan misalnya antropologi hukum, antropologi politik antropologi dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya antropologi itu jangan kita pahami sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang melihat manusia-manusia primitif, bukan. Tapi bagaimana dia antropos itu manusia, itu bagaimana ilmu pengetahuan itu pada akhirnya harus dong kembali membahagiakan manusia. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit tentang ilmu filsafat ilmu pengetahuan perkembangan. Jadi ini luar biasa ini penyampaian dari Bapak Dr. Hermansyah. Makanya gini Mas, saya tambah lagi. Makanya di PMH kita, PSMH ini orang sering bertanya kepada kita tuh, Pak, kok di PSMH dulu PMH, kok orang-orang teknik juga bisa diterima? Itu ya. Ini tadi ini kan? Saya ingin tanyakan. Iya kan? Iya. Saya sudah tahu kok mau ditanyakan. Kok ini ditanya, kok Pak kami ini kok bisa Pak? Nah, kok kami di pertanyaan juga kok diterima? Betul. Semua diterima. Banyak orang yang bertanya seperti itu. Ini jangan-jangan ini tidak ada rumpunnya. Nah, sebenarnya lagi-lagi nih filosofinya begini. Kita ingin mengatakan bahwa kita ingin mencoba menghilangkan cara pandang lama tentang ilmu pengetahuan. Sekat-sekat ilmu pengetahuan, sekat-sekat imajiner yang ada dalam ilmu pengetahuan ini yang sebenarnya yang menjadikan kita itu sebenarnya terkungkung atau memandang suatu persoalan kehidupan itu dalam konteks kacamata kuda. Coba hukum-hukum saja. Saya selama ini kan kelihatan saya ingin berikan contoh. Coba orang miskin. Dia minta-minta, ya kan? Minta-minta. Memang miskin, benar-benar miskin ya, bukan kayak dia miskin, minta-minta di tepi jalan. Kita katakan apa? Mengganggu ketertiban umum. Lalu kita hukum dia. Dari perspektif hukum. Kita nggak mau tahu. Pokoknya apa alasannya dia miskin atau tidak? Yang penting melanggar hukum. Pertanyaan kita, ketika dia keluar dari penjara, apa dia jadi kaya? Nah, kan gitu. Nah, makanya sekarang kita sudah harus menyadarkan betapa kita harus berpikir juga dengan orang-orang ekonomi nih. Kenapa sih dia miskin? Betul. Oh, karena tidak ada pendapatan Pak, gini tidak kerja. Lalu bagaimana ciptakan pekerjaan nih? Nah, mau nggak mau orang hukum harus begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa kemudian hukum ini bisa dimasuki PSMA ini dimasuki semua jurusan? Kita menganut filosofi begini, Mas. Hukum itu bukan semata-mata undang-undang. Hukum itu bukan semata undang-undang, bukan hanya sebagai produk-produk normatif saja. Nah, kita memahaminya lebih luas. Ini yang kita kenal. Kalau ini sebenarnya kita mengambil meminjam lah istilah yang ada di Undip ya. Dikatakan itu hukum itu adalah anthropological document. Jadi dokumen kemanusiaan. Oh gitu. Iya. Sebagai dokumen kemanusiaan maka hukum silakan cuma belajar silakan kok. Gitu. Orang teknik bisa mempelajarinya karena ini dokumen kita. Ya kan?
bukan dokumen orang-orang hukum saja, bukan dokumen normatif. Ketika dia digodok, jadi, nah ketika dia digodok dan sudah dilempar ke ruang publik, maka filosofinya ini adalah dokumen kemanusiaan. Mengapa dokumen kemanusiaan, Mas? Sederhana dalam suatu pemikiran saya, kita mau tahu negara itu negara basis WLP-nya apa, basis ekonomi apa? Lihat aja undang-undang dia. Apakah komunis, sosialis, liberalis? Lihat aja. Nah, jadi semua persoalan itu didokumentasikan dalam hukum. Nah, makanya kita katakan kita menganut pemikiran hukum bukan lagi sebagai sebuah undang-undang, tetapi sebagai sebuah dokumen kemanusiaan atau anthropological document. Sehingga sebagai sebuah dokumen kemanusiaan atau anthropological document, ya sepanjang Anda manusia silakan aja belajar. Oh iya kan? Iya. Dan saya kira semua elemen kehidupan kita itu pasti berkaitan dengan hukum. Itu faktanya. Itu faktanya. Saya tidak perlu mengklaim itu loh ya. Tapi dalam tataran filosofisnya seperti itu. Mengapa kemudian PSMA itu kita memberikan ruang kepada siapapun tanpa terkecuali dari disiplin ilmu pengetahuan apapun ya. Apakah dia kedokteran? Loh sekarang kan ada namanya kedokteran kesehatan. Ada hukum kesehatan juga. Ada kesehatan. Coba lihat profesi-profesi tertentu dia itu juga dituntun oleh kode etik, aturan-aturan yang jelas kan begitu. Dan yang paling tahu berpotensi untuk lebih mengembangkan itu adalah orang basic mereka. Dan perlu ditunjang dengan pengetahuan hukum. Dan ini sedikit kita sebagai orang hukum boleh sombong nih Mas. Ini saya ingat ya. Ini boleh sombong nih. Ini penting nih. Makanya bangga ini menjadi seorang akademisi ataupun yang punya background hukum ya, silakan. Saya akan tunjukkan. Dia boleh insinyur ahli pondasi bangunan, bangunan ya. 20-30 tingkat. Bisa dia bangun itu. Dia ahli perancangan bangunan. Dengan penghitungan yang rigid dan teliti sekali. Tetap bangun. Tiba-tiba accident. Pekerja dia jatuh. Meninggal. Jadi soal hukum itu Mas. Itu tidak bisa lagi dihitung soal berapa rinciannya itu. Nggak bisa itu. Tiba-tiba bangunannya ambruk. Ya kan? Jebatannya ambruk. Yang bangun profesor tuh. Itu tidak lagi hitung-hitungan tuh. Dia pasti nyadu kita tuh. Kayak mana ini? Lalu KPK pun masuk, ya kan? Lalu kemudian orang hukum masuk tuh kan? Nah, orang hukum masuk, kepolisian masuk. Nah, ini anggaran. Nah, mulai. Jadi saya katakan itu tadi, berbanggalah jadi orang hukum. Karena memang kita, di samping berbangga, tapi mau nggak mau kita harus memang harus punya kemampuan untuk itu. Karena masyarakat pada saatnya nanti, Mas. Nah, inilah nanti di S2 itu akan kita ajarkan ya, kita akan berikan itu. Pada akhirnya masyarakat juga tidak ingin tahu apakah saya pernah belajar itu tidak. Hampir semua persoalan kehidupan dia, mulai dari cerai, semuanya itu kan, dia minta pendapat dengan kita tuh. Iya betul, butuh orang hukum lagi. Makanya hebatnya orang hukum kan di situ. Makanya saya katakan kadang-kadang ya bangga juga jadi orang hukum. Jadi apapun profesi Anda itu pada intinya akhirnya itu akan membutuhkan orang hukum. Nah mungkin seperti ini ya, mungkin yang terjadi di Amerika mungkin ada kebanggaan tersendiri bagi mereka betul. Ketika mereka punya pengetahuan hukum. Benar. Sehingga katanya mereka itu jauh, kalau katanya di Amerika ini jauh lebih bangga mereka ketika menjadi orang hukum dibanding dokter. Kalau kita di Indonesia ini kan rata-rata anak-anak ini bangganya jadi dokter. Padahal sebenarnya kalau kita lihat banyak lebih membutuhkan hukum itu dibanding yang lain. Kira-kira seperti itu. Makanya profesi-profesi tertentu di Amerika ya, kalau kita ngambil contoh saja lah ya. Nah, itu pasti seperti profesi lawyer ya, lawyer itu kan menjadi semacam noble profession. Jadi profesi yang sangat luhur dan dia menempati kedudukan yang sangat luar biasa di masyarakat itu tadi. Karena apapun persoalan kehidupan yang dihadapi oleh warga negara itu atau rakyatnya, tetap saja dia minta tolong ke kita orang pun. Nah begitu. Dan catatan lagi untuk menjadi lawyer di sana nggak mudah juga Mas. Tidak cukup PKPA kita ini. S1 selesai PKPA jadi pengacara ya kan. Modalnya kartu aja kan. Sekali di depan apa ini? Nggak ngerti juga Pak. Ya itu intermezzo aja sih. Artinya apa? Ingin saya katakan bahwa begitu luasnya bidang ilmu hukum, memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya saya katakan kepada kita semua lah ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus memang terus update. Harus update ilmu pengetahuan itu. Tidak bisa. Dan untuk mengupdate ini
ada skillnya juga. Ya. Ada hal-hal yang harus dilewati. Ya, secara institusional. Iya. Nah, program ada sedikit promosi Iya. ya. Sedikit promosi aja nih. Nah, secara institusional, program magister atau program studi magister ilmu hukum Iya. PSMA itu kita mencoba lah menyediakan. Makanya kurikulumnya itu kita sesuaikan ya kan dengan kebutuhan tantangan, hambatan dan macam yang sekarang inilah gitu. Iya. Kita pikirkan. Nah, kemudian selanjutnya Pak berkenaan dengan program studi Magister. PSMH, Iya. program studi magister hukum ini, apa kelebihan Pak yang dimiliki oleh program kita sekarang ini yang sudah dirasakan oleh banyak orang? Iya. Pertama sebenarnya bisa kita lihat ya dari sisi alumni. Iya. Kan? Kealumnian kita ini kan hampir semua sektor ada, ya kan? Mulai dari sektor-sektor formal, ASN, ataupun bahkan privat sektor juga banyak alumni kita. Bahkan boleh dong kalau kita mengklaim misalnya, dan itu ya bukan memang begitu nyatanya. Alumni kita juga sudah menempati posisi-posisi strategik, ya kan, baik di sektor-sektor tadi, sektor pemerintahan resmi, eksekutif, legislatif, bahkan di sektor-sektor privat juga banyak alumni kita. Artinya apa? The advantage competitive advantage, keunggulan yang kita tawarkan itu sebenarnya adalah bagian dari upaya PSMH untuk memberikan yang terbaik, tetap mengikuti perkembangan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Pastinya dan tentunya ini ditopang oleh ketersediaan human resources kita yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat kan tenaga muda kita yang sudah doktor gitu kan. Nah, ini juga kita berharap nanti Mas Abu juga harus jadi dokter juga lah kan ya kan gitu kan. Nah, itu tadi memang sudah seharusnya, dan ini saya pikir satu sumber daya manusia, satu potensi yang memang kita harapkan mampu menggerakkan sebuah perubahan dalam cara pandang dan hidup berhukum ini tadi. Ketersediaan SDM kita itu satu. Dan saya dengar juga ada juga beberapa ahli hukum pidana Indonesia yang ngajar di program magister ini. Jadi begini, ini kembali kepada sejarah ya. Pada waktu kita mendirikan program magister ilmu hukum, nah kita sadari juga waktu itu ketersediaan SDM kita masih belum ada. Tetapi inilah yang luar biasanya dari seorang almarhum Dr. Markus Lukman, saya katakan. Kenapa? Kita tidak akan terhenti dan kita tidak akan stop hanya sekedar mengatakan kita tidak punya SDM. Jalan keluarnya kan ada. Ya kan, jalan keluarnya ada. Nah, akhirnya pada waktu itu dengan relasi yang cukup kuat dan hubungan yang baik dari Dr. Markus Lukman serta Pak Rektor pada waktu itu ya, dengan lembaga-lembaga ini, akhirnya kita meminta lah kesediaan guru-guru besar ini, mulai dari UI ada, UGM, Undip, UNER ya kan, Universitas Lampung juga ada. Jadi dan itu memiliki kualifikasi yang saya pikir reputasinya sudah tidak kita ragukan lagi. Sebagai contoh misalnya ya, Probarda. Probarda siapa yang nggak kenal kalau dunia hukum? Dia itu kan hukum berjalan, saya katakan. Dia hukum berjalan. Dia seorang konseptor, gitu ya. Konseptor undang-undang, undang-undang KUHP kita, dan saya katakan nah kalau mau melihat KUHP konsep berjalan itu beliau. Jadi apalagi yang kurang? Nah, itu kan. Belum lagi dulu ada Prof. Esmi ya kan, Prof. Nindyo yang memang ahli perbankan soal saham, dan itu dia dipandang seperti itulah. Berarti ini salah satu keunggulan juga mungkin ya yang dimiliki oleh alumni kita ya. Karena betul. Beliau itu merasakan semua ilmu yang benar. Dari ahlinya langsung. Nah, ini mungkin yang terakhir untuk sesi kita membahas berkenaan dengan pentingnya program magister itu. Ini apa sih yang harus dipersiapkan ketika orang ini ingin melanjutkan jenjang ke program studi? Ya sebenarnya sih syaratnya nggak juga berat-berat benar, ya kan. Nanti kalau berat-berat benar lalu nggak ada yang masuk lagi, Mas, kan susah lagi saya kan. Tapi itu juga tidak ringan-ringan. Nah, tidak berat dan tidak ringan juga. Tidak juga. Jadi jangan juga dianggap ada image soal kan gampang. Enggak. Masuk SMA itu tidak gampang.
Ya. Tapi juga tidak sulit gitu loh, gitu kan. Nah, ya kita standar saja lah, persyaratan standar ya. Ada persyaratan administratif, misalnya ya dia IP gitu kan. IP juga kita masih di atas ya masih standar umum lah ya. Minimal kita kan 2,75. Walaupun ini sebenarnya akan coba kita kaji ulang lah ya, mengingat sekarang lulusan-lulusan kita kan sangat luar biasa prestasi mereka yang sudah di atas 3 kan. Kenapa tidak indeks ini kita naikkan kan gitu. Karena itu akan kita kaji ulang. Kemudian persyaratan buat makalah, saya pikir kemudian ikut tes potensi akademik, dan terakhir itu biasanya wawancara. Nah, wawancara ini memang dibutuhkan, mengingat begini, komitmennya ini nanti itu komitmen dalam arti kesediaan dia meluangkan waktunya untuk mengikuti studi ini dengan baik. Karena mengingat begini Mas, memang kalau kita ambil grafik ya rata-rata memang mungkin ya hampir 90% resources kita itu atau ya yang masuk ini kan mereka atau teman-teman yang sudah bekerja semua. Tentunya dengan problematiknya, kesibukan mereka dan sebagainya kan. Nah, kita satu sisi kita bisa pahami, kita maklum, tapi satu sisi lain juga harus dong dia ngikut kalau udah tetap aturannya. Ya, wawancara inilah yang menjadi salah satu upaya kita melihat komitmen dia. Komitmen dia, yuk kalau mau ikut oke, tapi ini loh. Ya kan, studinya begini loh, begini loh. Bagaimana? Nah, kalau enggak ada sanksi loh gini. Jadi awal-awal sudah kita coba. Tapi alhamdulillah selama ini yang saya lihat apalagi dengan pandemi ya, ini kan kita masih belajar dengan online, daring gitu. Nah, kemarin waktu luring ya datang semua karena memang ada kenikmatan juga Pak. Dia bilang kita ngumpul lagi, studi lagi, berdiskusi lagi dan sebagainya. Gitu aja. Nah, jadi pemirsa, tadi telah kita mendengarkan banyak hal berkenaan dengan pentingnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke program magister. Nah, tidak cukup saya kira kita ini hanya mengetahui persoalan teori-teori hukum saja, tapi perlu pendalaman lebih lanjut. Bagaimana menerapkan teori itu dalam bentuk penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan ya saya kira itu adalah butuh kemampuan lebih lanjut, dan itu bisa didapatkan di program magister ya, seperti itu. Nah, dan banyak hal yang lain yang telah dipersiapkan oleh program magister Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini berkenaan dengan bagaimana memberikan pelayanan maksimal dan juga memberikan kompetensi yang maksimal kepada para mahasiswa di program magister. Nah, ini informasi dan banyak tadi informasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hermansyah ini berkenaan dengan bagaimana luasnya hukum itu. Jadi kita tidak bisa merasa bahwa hukum itu berjalan di tempat, tapi senantiasa mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Dan pendekatan filosofis itu sangat penting. Dan penguatan pemahaman filosofis ini ya perlu diperkuat dengan jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Baik, pemirsa, itulah tadi berkenaan dengan program magister. Nah, selanjutnya ini kita akan beralih ke mungkin persoalan hukum yang lebih luas. Keadilan itu bukan berarti tidak menghukum gitu loh Mas. Bukan. Bukan berarti keadilan itu baru kita senang, itu baru udah membebaskan. Keliru. Diperhatikan para pemirsa ini. Gitu, kan? Ini bekal ini. Jadi begitu berhadapan dengan aparat penegak hukum, nah ini solusinya.